Melihat namanya saja tentu pasien dokter sudah tahu apa sih tugas seseorang pas pampres. Bahkan bila disuruh untuk menggambarkan sosoknya, tentunya bukan merupakan pekerja sulit. Pasalnya, pada umumnya mereka mempunyai ciri-ciri berbadan kokoh dan selalu siap siaga terus. Selain itu, pasukan yang diwajibkan berkorban nyawa demi kepala negara ini juga merupakan prajurit-prajurit terlatih. Jadi sangat siap dalam segala kondisi. Pernah enggak sih pasien dokter membayangkan sebenarnya mereka ini dibayar berapa? Apakah layaknya pekerja di bank, pegawai negeri sipil, atau malah layaknya seorang tentara? Daripada berasumsi, ayo mari kita lacak bersama seberapa besar gaji mereka lewat ulasan berikut ini. Wait, sebelum lanjut, pastikan tempatnya nyaman buat rebahan, siapkan cemilan kesukaanmu, dan happy watching bestia. Pas Pampres memiliki 4 grup. Pas Pampres memiliki 4 grup, dari A sampai D. Grup A bertugas mengamankan presiden dan keluarganya. Grup B bertugas mengamankan wakil presiden dan keluarganya. Kemudian grup C bertugas mengamankan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Dan grup D bertugas mengamankan mantan presiden dan wakil presiden. Pas Pampres juga memiliki satuan pendukung seperti Eskadron Kavaleri Panzer, Dronkavser, Batalion Pengawal Protokol Kenegaraan, Yanwalprotnet, Detasemen Deteksi, Detasemen Kesehatan, Detasemen Peralatan, Detasemen Pembekalan Angkutan, Detasemen Latihan, dan Detasemen Musik Militer. Gaji Pas Pampres sama dengan pangkatnya di Kesatuan TNI. Dengan demikian, besaran gaji Pas Pampres diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Gaji Pas Pampres dicairkan setiap bulan, meliputi gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain-lain yang jika dijumlahkan cukup menggiurkan. Berkaca dari hal tadi, tentunya gaji Pas Pampres yang kerap berada di sekitar presiden juga mempunyai kemiripan, yaitu berdasarkan pangkatnya di Kesatuan TNI. Dari penelusuran dokter fakta, bayaran tersebut dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1 Tamtama 1.555.200 sampai 2.819.500 rupiah. Golongan 2 Bintara 2.03.300 sampai 3.839.800 rupiah. Golongan 3 Perwira Pertama 2.604.400 sampai 4.551.700 rupiah. Dan golongan 4 Perwira Menengah sampai Tinggi 2.856.400 rupiah sampai 5.646.100 rupiah. Tunjangan-tunjangan yang juga diperoleh tentara. Selain hal tadi, para tentara juga masih menerima pemasukan lain dari profesinya itu. Bila mengacu pada komponen gaji prajurit yang sejak dahulu sudah ada, mereka wajib menerima 2 jenis bayaran, yaitu berupa gaji pokok dan tunjangan. Berbicara hal tersebut, ada 7 tunjangan yang bisa didapatkan oleh para tentara nasional Indonesia, mulai dari tunjangan suami atau istri TNI sampai kinerja. Khusus hal terakhir tersebut juga akan mengalami kenaikan sebesar 70%. Tunjangan yang juga bernama Tukin tersebut, menurut PP No 87/2015 tentang tunjangan kinerja TNI, besaran tunjangan berada pada rentang 1,1 juta sampai 35,07 juta. Kenaikan yang tergolong lumayan untuk meningkatkan semangat para prajurit. Selain itu, tunjangan operasi pengaman juga tergolong besar, di mana mereka yang melakukan kegiatan itu akan mendapatkan rata-rata kenaikan gaji pokok sebesar 50-150%. Tergantung kategori operasi pengamanannya, yang mana ada 4 level, yaitu yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau kecil terluar tanpa penduduk, lalu di tempat sama ada penduduknya, terus melakukan pengamanan di wilayah perbatasan, dan terakhir untuk mereka yang bertugas sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan atau pulau kecil terluar. Itulah tadi gaji Pas Pampres. Bagaimana? Apa pasien dokter terkejut atau malah biasa saja? Kalau Miming sih sedikit terkejut dengan jumlahnya. Tapi,
Terlepas dari hal itu, harus kita akui mereka adalah orang-orang hebat, lantaran rela mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya untuk Indonesia.